Ya, oke, mari saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, bersyukur kami karena pemeliharaan Tuhan, karena cara Tuhan memelihara kami berbagai macam. Kami ada sebagaimana ada sekarang adalah karena kasih sayang dan pemeliharaan Bapa Surgawi. Juga kami bersyukur untuk kesempatan malam ini kami bisa bersekutu kembali melalui Zoom ini dengan saudara-saudara seiman terkasih untuk merenungkan firman-Mu, belajar Alkitab, terutama surat Ibrani. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, terangilah hati kami, supaya kami dapat mengerti. Tetapi bukan cuma itu, tetapi supaya kami dapat menghidupinya, menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan cahaya bagi langkah dan jalan hidup kami. Doa kami untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung atau tidak dapat bergabung saat ini karena berhalangan, apapun halangan itu, terutama kalau mereka sedang sakit. Tuhan tolong jaga dan Tuhan tolong pelihara dan Tuhan tolong pulihkan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami naikkan doa ini dalam Kristus dan memulai Bible Study kami dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin. Oke, saudara kita melanjutkan dengan Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai dengan 17. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang
tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, kita tahu sebelum ini, saudara-saudara, penulis surat Ibrani sudah menerangkan tentang faith, tentang iman, bahkan triumphant faith, iman yang menang, iman yang menaklukkan semua. Itu kita bahas dalam pertemuan 2 Kamis yang lalu. Iman itu menaklukkan semua, menaklukkan mulai dari kematian, menaklukkan ketakutan, menaklukkan godaan kenikmatan, menaklukkan kelemahan manusiawi, menaklukkan kesukaran, hardship, sampai bahkan menaklukkan suffering, penderitaan. Iman itu triumphant faith. Nah, rupanya sekarang penulis surat Ibrani masih ingin melanjutkan soal yang terakhir, yaitu penderitaan. Sebab kelihatannya itu yang paling relevan bagi pembaca suratnya pada waktu itu. Pembaca suratnya adalah orang-orang Kristen Yahudi yang ditorture dari segala sisi karena iman mereka kepada Yesus. Ditorture sedemikian rupa sehingga kemurtatan menjadi tawaran jalan keluar yang sangat menggoda. Kalau enggak mau ditorture, ya sudah, ingkar saja dari iman kepada Yesus. Itu konteks pembaca surat Ibrani. Kita sudah membahasnya berulang kali karena penulis surat Ibrani sangat sering memberikan sentuhan tentang kemurtatan itu. Nah, untuk membentengi mereka, Nah, untuk membentengi mereka, penulis surat Ibrani habis-habisan mengupas iman Kristen itu apa. Iman Kristen itu apa, dan apa konsekuensinya menjadi orang Kristen. Itulah yang dikupas habis-habisan oleh penulis surat Ibrani dalam suratnya ini,
untuk membentengi pembaca suratnya supaya mereka itu tidak mudah menjadi ingkar dari imannya atau murtad. Nah, kali ini sambil dia melanjutkan topik iman yang sudah dikupasnya mulai pasal 11, kita sudah tahu itu, di mana dia memunculkan banyak tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama. Nah, kali ini dia melanjutkan topik iman itu dengan menggunakan ilustrasi. Dia melanjutkan dengan memakai ilustrasi tentang race atau tentang perlombaan. Perhatikan ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pengertian lomba di sini, race di sini adalah lomba lari, estafet. Pengertian itulah yang ada di balik ilustrasi ini. Kata banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi, itu menunjuk kepada para saksi iman atau tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama yang sudah meninggal. Tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama yang sebagian dia sudah sebutkan di pasal 11 itu. Yang anyway mereka semua sudah meninggal. Itu yang disebut sebagai banyak saksi. Nah, ibaratnya penulis surat Ibrani membayangkan begini. Mereka itu, tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu sudah berjuang sebagai pelari-pelari sebelumnya. Nah, sekarang tongkat estafetnya diserahkan kepada orang-orang beriman Perjanjian Baru, orang Kristen. Giliran orang-orang Kristen ini yang sekarang meneruskan perlombaan lari itu. Para saksi iman dari Perjanjian Lama itu menyemangati. Mereka itu seperti yang menyoraki supaya umat Kristen itu berlari dengan baik dan dengan tekun. Sebab kemenangan mereka itu ditentukan juga oleh pelari berikutnya ini. Itu kan konsepnya lari estafet. Ya. Kalau pelari yang jalan duluan, ya sesudah itu ganti estafet ke pelari berikutnya, pelari yang jalan duluan yang sudah lewat, sudah bertanding dengan mati-matian itu, dia menyemangati pelari berikutnya. Ya, supaya apa? Supaya mereka menang sebagai grup, ya, menang sebagai tim. Ya. Karena kalau yang lari lebih dulu itu katakanlah dia itu sudah mencapai tugasnya selesai, tetapi pertandingannya belum selesai. Harus dilanjutkan oleh pelari berikutnya. Nah, itu yang digambarkan oleh penulis surat Ibrani. Itu sebabnya di pasal 11 ayat 40, kalau kita flashback sejenak, disebutkan di situ, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Itu artinya, kata itu sekarang menjadi jelas buat kita. Tanpa kita, artinya tanpa orang-orang Kristen, maka para saksi iman Perjanjian Lama itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Maksudnya karena apa? Karena race-nya itu estafet.
mereka itu juga mau orang-orang Kristen melanjutkan perlombaan iman itu sampai finish. Mereka sudah lari duluan. Nah, orang Kristen sekarang gilirannya lari. Itu pengertian di balik pengertian lomba atau race itu. Terjemahan Eugene Peterson tentang para saksi iman ini menarik. Dia berkata begini, "Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on." Dia menyebut sebagai pioneer, sebagai veteran yang sedang cheer on. Jadi para saksi iman dalam perjanjian lama itu mereka sedang menyemangati, menyoraki supaya orang-orang Kristen di zaman perjanjian baru berlari dengan tekun dalam perlombaan iman seperti mereka. Mereka sudah mendahului kita. Itu pengertian yang diusung oleh penulis surat Ibrani di sini. Nah, berdasarkan itu, berdasarkan ilustrasi ini, maka penulis surat Ibrani memberikan nasihat kepada orang Kristen supaya mereka bisa berlari dengan baik, bisa berlari dengan tekun. Nah, penulis surat Ibrani memberikan 3 nasihat kepada umat Kristen di pasal 12 ini. Nasihat yang pertama, yaitu supaya mereka atau kita orang-orang Kristen berlari dengan tanpa beban. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya berlari dengan seringan mungkin. Ya jelas ya, seorang pelari harus berlari dengan tanpa beban. Lari seringan mungkin. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, apabila seorang pelari berlatih, jadi para atlet lomba lari, kalau berlatih, mereka diberi beban pada tubuhnya. Sengaja ditaruh beban, diikatkan beban pada tubuhnya waktu latihan. Beban yang diikat pada badan sementara mereka berlatih lari. Itu mirip seperti latihannya murid-murid Shaolin Temple. Ya, itu murid-murid dari Shaolin Temple itu kalau latihan itu dikasih beban. Ya, mereka badannya atau tangannya itu dikasih beban berat. Tujuannya untuk meningkatkan power mereka. Supaya pada waktu nanti mereka berlari beneran, mereka sudah berlari biasa seperti badannya itu ada beban. Tetapi padahal nggak ada beban lagi. Sehingga larinya lebih kencang lagi. Jadi itu metodenya memang begitu. Metode latihannya betul. Mereka pada waktu lari diberi beban. Nah, tentu saja pada saat berlomba lari beneran, pada badan mereka sudah tidak lagi dipasang beban apa-apa. Bahkan di dalam Olympic Games-nya orang-orang zaman dahulu, itu bukan cuma tidak ada beban, tidak ada pakaian. Mereka itu naked. Mereka itu telanjang. Atlet olimpiade zaman dulu sekali itu memang kalau lari itu bertelanjang, tidak pakai apa-apa. Jadi betul-betul tidak ada beban, betul-betul ringan. Maksudnya seperti itu. Nah, artinya
penulis surat Ibrani ini mau mengatakan bahwa di dalam perlombaan iman, orang-orang Kristen harus seringan mungkin berlari dengan kencang. Konsep inilah yang dipakai oleh penulis surat Ibrani mengenai race of faith ini. Iman itu bertolak belakang dengan beban. Kalau beban kita berat, iman kita terhambat. Sebaliknya, kalau kita semakin beriman adalah apabila beban kita diringankan. Beban ini bisa apa saja. Beban psikologis, beban mental, seperti kekhawatiran, kegeraman, kepahitan, itu beban-beban psikologis mental yang akan menghambat seseorang untuk beriman. Ataupun beban moral, beban spiritual, yaitu dosa. Semua beban-beban itu harus ditanggalkan. Nasihat penulis surat Ibrani dicopot. Itu sebabnya dia berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Alkitab The Message menerjemahkan begini. It means we would better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat. No parasitic sins. Itu terjemahan dari Eugene Peterson. Kita harus berlari tanpa pernah berhenti dan menanggalkan beban-beban yang berat. Seperti pelari yang berlari dengan ringan tadi. Itu nasihat pertama. Nasihatnya yang kedua, yaitu berlarilah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fixing your eyes on Jesus. Itu terjemahan NIV. Atau looking unto Jesus. Itu terjemahan American Standard Version. Atau keep your eyes on Jesus. Itu terjemahan Eugene Peterson, The Message. Dalam arti real, seorang pelari yang berlomba dengan tekun memang harus stay focus pada pandangan ke depan. Tidak ada pelari yang berlomba noleh begini. Ya, tidak ada, ya kalah, ya jatuh. Ya. Seorang pelari harus stay fokus pada pandangan ke depan. Sekalipun di sekitarnya bergemuruh suara sorakan dan ribuan ayunan tangan, fokusnya tidak boleh berubah atau tidak boleh goyang sama sekali. Itu pelari yang benar. Distractions-nya banyak, tetapi pelari yang berlari dengan tekun dan benar, fokusnya cuma satu, ke depan. Nah, di dalam penerapan secara spiritual, penulis surat Ibrani mau mengatakan umat Kristen itu harus menjaga
fokus pandangannya ke satu arah saja, yaitu Yesus. Mengapa? Perhatikan ayat 2-4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mengapa? Mengapa fokus kita harus kepada Yesus saja? Sebab Yesus yang menjadi fokus kita itu adalah Dia yang telah menjalani salibnya dan menang. Yesus itu sudah menjalani salibnya dan menang. Semua atlet yang berlomba harus menjaga fokus. Dan fokus itu adalah sebuah kemenangan, bukan? Seorang pelari yang berlomba dengan tekun adalah yang fokusnya pada sebuah kemenangan. Dia memang lari untuk menang. Dia harus fokus pada kemenangan. Entah dia membayangkan trofi juara, entah dia membayangkan piala, entah dia membayangkan hadiahnya, atau dia membayangkan kepada siapa dia berjanji bahwa dia harus menang, dan seterusnya. Tetapi yang penting sebuah kemenangan harus menjadi fokusnya ketika dia itu berlari. Nah, triumphant faith itu adalah iman yang berfokus pada victory, triumph, kemenangan. Menolak untuk get distracted oleh apapun juga yang lain. Dan triumph itu, victory itu ada pada Yesus. Itu maksudnya penulis surat Ibrani. Kenapa fokusmu harus pada Yesus? Sebab pada Yesus ada victory. Pada Yesus itu ada kemenangan. Dialah yang akan membawa kita pada sebuah kemenangan. Itu sebabnya dia berkata, Dia memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perlombaan iman itu harus berfokus pada kemenangan iman. Dan kemenangan iman itu hanya pada Yesus. Sebab Yesus itu sudah menang. Perhatikanlah terjemahan yang indah dari Eugene Peterson untuk ayat 2 dan 3 ini. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we are in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way.
cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again. Story about Jesus maksudnya. Go over that story again. Item by item. That long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. Itu akan memberikan suntikan adrenalin kepada jiwamu kalau kamu melihat dan mengingat betapa Yesus itu menang melewati jalan salibnya. Itu sebabnya penulis surat Ibrani menasihatkan supaya orang-orang Kristen fokusnya pada Yesus. Sebab pada Yesus ada kemenangan. Fix your eyes on Jesus. Dalam perlombaan iman itu terlalu banyak distractions-nya memang. Tetapi kita harus berlari dengan fokus itu. Itu yang dinasehatkan yang kedua oleh penulis surat Ibrani. Sekarang nasihat ketiga. Berlarilah sebagai anak-anak Allah. Dengan mengutip nasihat kitab Amsal dan juga kitab Ayub, Amsal 3 ayat 11 dan 12, dan Ayub 5 ayat 17, yang dia kutip di Ibrani 12 ini, ayat 5 dan 6, penulis surat Ibrani mengajak umat Kristen untuk memandang penderitaan yang harus mereka jalani sebagai hajaran dari Allah. Sebagai hajaran dari Allah. Konsep hajaran ini apa? Itu yang ingin dia tampilkan. American Standard Version memakai terjemahan chastening, sedangkan NIV menggunakan discipline. Sedangkan Eugene Peterson dalam The Message menerjemahkannya dengan educating dan training selain discipline. Jadi itu yang ada di balik pengertian hajaran itu. Penulis surat Ibrani mengangkat sebuah kiasan lagi di sini, yaitu kiasan seorang anak yang dikasihi. Justru anak yang dicintai itu menerima didikan. Anak yang dikasihi itu dididik, bukan dimanjakan. Anak yang dikasihi itu menerima pendisiplinan dari ayahnya. Seperti itulah anak-anak Allah menurut penulis surat Ibrani. Kasih yang benar itu sejalan dengan disiplin. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, katanya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita, dialami setiap orang, setiap anak, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itu terjemahan dari LAI. NIV menerjemahkan anak-anak gampang ini sebagai not legitimate. Not legitimate. Not true sons and daughters at all. Bukan anak yang sebenarnya. Maksudnya begitu. Karena dia tidak dihajar. Nah, mungkin paling baik, saudara-saudara, adalah kita masih menempatkan kiasan ini, kiasan tentang disiplin ini di dalam konteks kiasan atau ilustrasi yang lebih besar tadi, yaitu ilustrasi tentang perlombaan, race tadi. Karena ini masih di dalam poin yang ketiga dari ilustrasi race. Berlarilah sebagai anak-anak Allah. Jadi ini sebenarnya sebuah kiasan di dalam kiasan, istilahnya begitu. Nah, dalam konteks lomba, seorang coach atau pelatih yang baik pasti menerapkan disiplin yang keras bagi anak didiknya atau atlet yang dilatihnya. Ya, kalau Anda akrab dengan dunia olahraga, pasti tahu bahwa seorang pelatih itu melatih atletnya itu dengan sangat keras. Latihan-latihan yang berat, jadwal-jadwal yang ketat. Itu coach. Bahkan ada kalanya didapati kasus bahwa seorang ayah atau ayah kandung itu merangkap coach. Itu bisa terjadi seperti itu. Banyak kasus dalam dunia olahraga, coach-nya itu bapaknya sendiri. Ya. Kalau di Indonesia zaman dulu itu Rudi Hartono, itu pemain bulu tangkis legendaris Indonesia. Sewaktu kecil, dia dilatih badminton itu oleh ayahnya sendiri. Rudi Hartono itu orang Surabaya. Ya, dia itu waktu kecil belajar main badminton itu dalam pelatihan ayahnya sendiri. Dan itu latihan yang keras sekali. Ya, tapi itulah yang menghasilkan seorang Rudi Hartono pada akhirnya. Nah, jadi pada waktu latihan itu berlangsung, disiplin itu terasa menyakitkan, pasti. Ya. Bahkan ada atlet yang nangis waktu latihan karena saking kerasnya latihan itu. Tetapi ketika kemenangan dicapai, disiplin itu justru disyukuri oleh mereka. Itulah kebenaran yang terjadi dalam dunia race. Atlet yang baik akan memandang disiplin yang menyakitkan itu, pelatihan yang menyakitkan itu, sebagai training yang pada akhirnya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Manfaat untuk meraih sebuah kemenangan. Yang harus menjadi fokus memang adalah kemenangannya, bukan disiplinnya. Disiplin itu jalan untuk mencapai kemenangan. Sehingga ketika sedang berjuang, fokus itu harus sebuah kemenangan. Kalau atlet itu sedang berlatih, fokusnya dia sakit dengan latihannya, ya buyar
dia tidak akan melanjutkan. Tetapi kalau dia berfokus pada kemenangannya, dia akan melihat semua ini sebagai trainingnya dia untuk mencapai kemenangan itu. Itu maksud penulis surat Ibrani dengan nasihatnya yang ketiga tentang disiplin. Dia mengajak orang Kristen untuk memandang kesukaran apapun yang dihadapi karena mereka percaya kepada Yesus, itu sebagai training, sebagai disiplin untuk justru menghantar mereka pada kemenangan iman. Itu sebuah perspektif yang ingin ditanamkan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen, baik zaman dulu maupun kapan saja. Menurut saya memang nasihatnya yang tiga itu adalah nasihat yang masih relevan sampai sekarang. Berlari dalam perlombaan iman memang harus menanggalkan beban, berfokus pada Yesus, dan menganggap semua yang menyakitkan sebagai disiplin yang menghantar pada kemenangan. Kemenangan bagi anak-anak Allah adalah apa menurut penulis surat Ibrani? Jawabannya adalah mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Itu victory-nya. Kemenangan iman itu adalah mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini para ayah di dunia maksudnya. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apakah maksudnya? Kalau kita memperhatikan juga ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dalam konteks hubungan dua ayat ini, kita tahu penulis surat Ibrani menghubungkan beroleh bagian dalam kekudusan itu dengan melihat Allah. Jadi mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan itu artinya melihat Allah. Itu bisa kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita renungkan dalam-dalam, ujung dari semua pengembaraan spiritual adalah melihat Allah. Itu ujungnya. Ujung dari semua pengembaraan rohani. Ujung dari semua perlombaan iman, kalau pakai bahasa penulis surat Ibrani, sebenarnya adalah melihat Allah, melihat Yesus. Waktu kita membahas mengenai afterlife, ya, yang lalu, saya sudah menjelaskan salah satu aspek dari pengertian sorga, ya, yang diusung di dalam Alkitab. Salah satu aspeknya adalah ini, melihat Yesus, berjumpa Tuhan face to face, berjumpa Tuhan muka dengan muka
seeing the beauty of Jesus. That is heaven. Ya. Itu pengertian yang sangat jelas di dalam Alkitab. Unsur penting dari surga itu adalah melihat Yesus. Memang yang lain-lain itu ada, tapi yang terutama mencapai surga itu artinya adalah bahwa kita berhadapan muka dengan muka dengan the most beautiful view yang bisa kita lihat. Dan itu adalah the beauty of Jesus. Pada waktu itu, semuanya completely enough. Everything meets its goal there. Perfect contentment is reached pada waktu itu. Saya suka berkelakar kalau kita di dunia ini punya banyak pertanyaan ya tentang hidup, punya banyak pertanyaan kepada Tuhan yang kita nggak ngerti waktu kita di dunia. Nanti waktu kita bertemu Tuhan beneran, kita sudah dulu di dunia, kita sudah ancang-ancang. Kita mau tanya, nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, saya mau tanya mengenai ini. Gitu ya. Tapi kalau nanti kita betul-betul berjumpa Yesus, semua pertanyaan itu sudah tidak ada lagi. Anda sudah enough. Anda berjumpa dan mencapai tujuan yang tertinggi dari semuanya. Seluruh desire-nya kita itu mencapai jawabnya ketika kita seeing the beauty of Jesus. Penulis surat Ibrani benar. Semua ujung dari pengembaraan rohani itu adalah melihat Allah, mendapat bagian dalam kekudusannya. Nah, dengan berlari atau berlomba dalam perlombaan iman secara ringan melepas beban, berfokus pada Yesus, dan tekun menjalani disiplin sebagai anak-anak Allah, 3 nasihat tadi, umat Kristen pasti mencapai kemenangan iman. Itu keyakinan penulis surat Ibrani. Pasti berjumpa dengan Allah di kota kudusnya. The city of God. Kalau pakai bahasa kitab Ibrani dalam beberapa pasal yang lalu yang sudah kita bahas ya, itu Tuhan menyediakan the city of God. Mencapai kemenangan itu berarti kita tiba di situ. The city of God. Kita pernah tahu ada nyanyian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Itu ya. Itu ada salah satu liriknya atau baitnya adalah dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia, setiap langkahku. Nyanyian itu menggambarkan sebuah perjalanan rohani yang tujuannya adalah the city of God. Yang pegang kunci kota Allahku itu adalah
Yesus. Nah, itulah saudara-saudara inti dari nasihat penulis surat Ibrani pada bagian yang kita baca malam ini. Selanjutnya, di ayat 12 sampai 17, itu hanya merupakan penerapan praktis dari nasihat tentang perlombaan iman tadi. 3 nasihat tentang perlombaan iman itu semua tentang iman dan tentang pengharapan. Berlomba sampai mencapai kemenangan. Dan ketika pembahasan tentang iman dan pengharapan ini dilanjutkan dengan segi-segi praktikal, segi-segi praktisnya, dia akan bersentuhan dengan yang ketiga, yaitu kasih. Kita sudah tahu kan, bahwa penulis surat Ibrani menggunakan kerangka segitiga itu. Dia menjelaskan tentang iman, dia menjelaskan tentang pengharapan, dan pada akhirnya dia akan menjelaskan tentang kasih. Karena semua dari pengajaran iman Kristen itu penerapannya adalah ketiga dimensi ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Always ketiga itu. Itu sebabnya kalau Anda baca ayat 12-17, itu bersentuhan mulai dengan hal-hal praktis. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan dan seterusnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau dan seterusnya. Itu artinya bahwa nasihat-nasihat ini lebih ke arah praktis di dalam hubungan kita secara sosial dengan orang lain. Kalau iman dan pengharapan itu dimensi individunya kuat sekali. Tapi kalau sudah kita mulai bicara tentang kasih, kasih tidak mungkin individual. Kasih itu pasti harus punya dimensi sosial, horizontal. Ada hubungannya dengan orang lain. Oleh sebab itu, nasihatnya adalah kita itu harus bersentuhan dengan orang lain dengan jiwa kasih. Orang yang beriman dan orang yang berpengharapan, berlomba dalam iman adalah orang yang praktek hidupnya, dia tidak jauh dari cinta kasih. Itu maksud penulis surat Ibrani. Dia membawa kita pada nasihat praktis. Yang kemudian nanti dalam pasal 13, dia akan lanjutkan lagi lebih detail tentang hal ini. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa segitiga itu selalu dipakai oleh penulis surat Ibrani. Dia di pasal 11 itu menjelaskan kuat sekali tentang iman, sampai pasal 12 ini dengan pengharapan, dan nanti pada pasal 13 dia akan menjabarkan itu juga dalam hal kasih. Oke, kita hampir sampai selesai ya di surat Ibrani, masih tersisa beberapa bagian, tapi gambaran secara keseluruhan kita sudah lebih dapat istilahnya ya. Nanti kita akan bikin juga semacam ringkasan untuk memberikan scope secara keseluruhan untuk kita bisa memahami surat Ibrani ini secara lebih utuh. Tapi saya kira itu nanti kita akan buat semacam kilas balik yang sifatnya
summary terhadap semuanya. Tapi kita belum selesai, ya. Kita masih akan melanjutkan Kamis depan dengan pasal 12 yang tersisa, dan kemudian nanti masih ada pasal 13. Tapi malam ini cukup sampai di sini. Oke. Apakah ada yang ingin share